Kemudian faktanya fenomena globalisasi juga ikut memperkokoh posisi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Pada era globalisasi, banyak perusahaan dan media asing terutama dari Amerika Serikat mendirikan kantornya di negara lain. Akibatnya banyak dari kita yang belajar bahasa Inggris agar bisa diterima bekerja di perusahaan asing tersebut yang tentunya menjanjikan gaji cukup besar. Selain itu, siaran media asing bahasa Inggris yang makin sering kita dengar dan lihat membuat kita ikut terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Menariknya, bahasa Inggris diprediksikan akan tetap menjadi bahasa internasional hingga berpuluh-puluh tahun ke depan. Pada tahun 2050, India diprediksikan akan menjadi negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia, mengalahkan Republik Tiongkok. Hingga kini, India menjadikan bahasa Hindi dan Inggris sebagai bahasa resmi negaranya. Akibatnya, pengaruh negara ini ke depannya akan ikut memperkuat bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dan ya, kita yang belum belajar bahasa Inggris mungkin akan berpikir kembali untuk mempelajarinya karena mungkin kedepannya kita akan menyebut bakso sebagai meatball bukan bakso lagi. Dan seperti biasa, terima kasih. Pakai Bisnet untuk gaya hidup digital kamu yang lebih seru. Kamu bisa menikmati koneksi internet dan hiburan IPTV dengan resolusi 4K terbaik dari Bisnet. Home internet 75 Mbps mulai dari Rp325.000 per bulan. Dukung semua aktivitas digital kamu seharian, mulai dari ngerjain tugas sekolah, bikin kegiatan usaha, upload download, update sosial media, belanja online sampai e-sports gaming jadi jauh lebih cepat dan stabil. Pakai Bisnet, lebih cepat. Pembicara udah masuk belum, Dek? Belum. Pakai Bisnet untuk gaya hidup digital kamu yang lebih seru. Kamu bisa menikmati koneksi internet dan hiburan IPTV dengan resolusi 4K terbaik dari Bisnet. Home internet 75 Mbps mulai dari Rp325.000 per bulan. Dukung semua aktivitas digital kamu seharian, mulai dari ngerjain tugas sekolah, bikin kegiatan usaha, upload download, update sosial media, belanja online sampai e-sports gaming jadi jauh lebih cepat dan stabil. Pakai Bisnet, lebih cepat. Sama aja sih. Saya juga murah kok. 20-an. Pakai Bisnet untuk gaya hidup digital kamu yang lebih seru. Kamu bisa menikmati koneksi internet dan hiburan IPTV dengan resolusi 4K terbaik dari Bisnet.
Home internet 75 Mbps mulai dari Rp325.000 per bulan. Dukung semua aktivitas digital kamu seharian, mulai dari ngerjain tugas sekolah, bikin kegiatan usaha, upload download, update sosial media, belanja online sampai e-sports gaming jadi jauh lebih cepat dan stabil. Pakai Bisnet, lebih cepat. Ini namanya saya ganti nomor bapak. Iya. Kita buat punya Inggris ya. Oh bukan ya, ini ada. Iya, pakai nama saya. Pakai nama Ini apa sini? apa? Background. Background sudah saya ini. Oh iya. Namanya apa, Pak? English House gitu. Ini Bisa. Gimana? Ini Udah ya? Pak Ibnunya laptopnya kan nggak bisa pakai LAN. Oh iya. Jadi Nanti pakai laptop saya saya. share. Ya, nanti saya share screen ya untuk materinya. Oh, ini udah ada saya materi. Oh sudah ya, siap. Kalau Pak Ibnu udah ready, kita siap ya, kita mulai ya. Yang lain menyusul kayaknya. Assalamualaikum, Tisa. Waalaikumsalam Pak. Wah, kehujanan Pak. Sidoarjo Gerimis tadi. hujan. Iya, gerimis. Saya sampai warung Oh, gerimis. Untungnya nggak terus sampai sini, nggak masalah. Oke, kita mulai aja ya. Monggo Pak Ibnu, monggo Pak Ibnu. Oh, Hostnya Ya. dulu nih, Ebril, Mas Ebril nih. Komang. Dimulai Mas Ebril ya. Diklik yang besar gitu ya. Yang di PPT-nya ya. Yang lain di mute aja kali ya. Oh. Buka, jangan dibuka langsung dari sini. Oh, ini udah hubung web. Oh, iya. Proses. Oh, gitu. Bentar ya, ini sama baik. Oke. Sebentar, Ma'am Tisa. Sudah ya. Punya Mr. Ibnu di mute dulu aja ya. Oke. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di acara kuliah tamu online kami bagi seluruh partisipan yang telah hadir. Dan perkenalkan, nama saya adalah Ebrizaki Zamzami, perwakilan dari BEM Arsitektur Universitas Merdeka Surabaya dari angkatan 2019. Dan saya selaku host di acara pada pagi hari ini. Kegiatan kuliah tamu online pagi ini adalah salah satu kegiatan pengabdian masyarakat yang Prodi Arsitektur lakukan untuk berbagi ilmu kepada masyarakat luas. Kali ini, tema kuliah tamu yang kami angkat adalah pentingnya bahasa Inggris untuk generasi berkelanjutan. Yang tentunya tidak kalah menarik dari acara-acara online kami sebelumnya. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih untuk hadirnya Dekan Fakultas Teknik, Bapak Dr. Insinyur Edi Imam Santoso, Magister Teknik, Pak Prodi Arsitektur Murbaya, Bapak Insinyur Iko Mangkertajaya, Magister Teknik, serta moderator kita pada pagi hari ini, yakni Ibu Tisa Angelia, Sarjana Teknik, Magister Teknik, dan pembicara kita, yaitu Mr. Ibnu Setiawan, Sarjana Sosial. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi, Mas. Dan untuk mempersingkat waktu, Pagi, Mas. saya akan membacakan profil moderator kita, yakni Ibu Tisa Angelia. Ibu Tisa Angelia, Sarjana Teknik, Magister Teknik, lulusan Sarjana Arsitektur dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Institut 10 November, Surabaya, ITS, tahun 2001. Lulus Sarjana Magister Arsitektur, Manajemen Pembangunan Kota, dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Institut 10 November Surabaya tahun 2017.
Pengalamannya lebih kurang 20 tahun di bidang Design of Building Architecture. Anggota Ikatan Arsitektur Indonesia, IAI Jawa Timur. Anggota Asosiasi Asia Pasifik Urban Designer. Bergelar CBHC Certified Coach from the Certified Business Hijrah Coach Indonesia 2020. Baik, untuk mempersingkat waktu pada Bu Tisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ebril. Waduh, terima kasih nih buat yang sudah hadir pagi-pagi. Mungkin karena hujan ya, jadi sepi, masih tidur semua weekend. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ada Bu Nurlina nih saya lihat tadi dari pertanian. Dan semua partisipan dalam acara kuliah tamu online yang diadakan oleh Prodi Arsitektur Unmerbaya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi nikmat sehat ya, nikmat semangat untuk berkegiatan di pagi hari yang dingin. Semoga nanti setelah acara ini kita juga masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Esa. Kita harus tetap semangat, tetap sehat. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kehadiran Pak Komang, weekendnya saya ganggu nih Pak. Bapak Insinyur I Komang Kertajaya MT. Siap, Bu. Siap. Kemudian pembicara, mohon maaf ini ke keluarga. Kemudian Enggak, kalau juga untuk Unmer, pembicara kita, terutama untuk arsitek, saya siap selalu. siap. Pembicara kita, terima kasih Mr. Ibnu Setiawan, Sarjana Sastra ya, Mr. ya. Ya, betul. Beliaunya Director of Study English House, Rumput, Surabaya. Kemudian teman-teman dari Bisnet yang sudah hadir di kampus ya, diwakili oleh Mas Marvianto. Juga seluruh partisipan yang sudah hadir, tetap semangat. Kami di sini bersyukur hari ini kita bisa ada kesempatan kolaborasi untuk mendalami tentang pentingnya bahasa Inggris bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Bersama English House, yaitu tempat kursus bahasa Inggris untuk semua kalangan, cabang Rungkut, Surabaya. Nah, semoga nantinya dari acara ini kita dapat menambah manfaat ilmu dan wawasan. Baiklah, sebelum kami perkenankan, sebelumnya kami perkenankan untuk Bapak Komang membuka terlebih dahulu, Pak. Dengan sepatah dua patah katanya, Pak. Monggo, Pak Komang. Terima kasih kesempatannya, Bu Tisa. Saya sebetulnya mau banyak berkata ya, cuman khawatir nanti ada yang motong keramik ini nanti terganggu. Oke, selamat buat Pak Ibnu. Terima kasih atas kesediaannya pada webinar ini. Semoga tidak bosan-bosan nantinya kalau kita undang lagi pada webinar yang akan datang. Betul. Dan untuk Bu Tisa sama untuk mahasiswa semuanya, saya ucapkan terima kasih kerjasamanya. Mohon maaf karena sesuatu hal saya tidak bisa hadir. Jadi mohon maaf. Untuk Pak Ibnu juga saya mohon. Sinyal mungkin ya, Pak Komang, nge-freeze. Oke, mungkin. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya nyatakan, saya kembalikan ke Bu Tisa aja, Bu. Monggo, Bu, dibuka aja. Terima kasih, Bu Tisa. Siap. Iya, Pak Komang. Kayaknya sinyal ya, Pak Komang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurlina. Bu Nurlina salah satu perwakilan dosen dari Fakultas Pertanian ya. Terima kasih, Pak Komang. Selanjutnya saya persilahkan untuk Bisnet ya. Perwakilan dari Bisnet memberikan sedikit pemaparan tentang jasa layanan Bisnet. Sudah gabungkah dari Bisnet? Monggo dari Bisnet bisa sedikit sosialisasi. Mungkin
di anu aja Bu, kelihatannya putus-putus tempat saya nih Bu. Oh gitu, di sini lancar Pak Komang. Alhamdulillah di sini lancar ya. Iya di kampus sih, di sini nggak lancar Bu. Ini loh Bu Tisa, Bisnet ini harusnya tahu ini. Gih, monggo Bu dilanjut. Siap Pak Komang. Dari Nah, bisnet masih loading Bu. oh gitu ya. Kita tunggu buat seluruh partisipan. Makasih Maksudnya. sudah masuk. Kita ngobrol santai ya. Acara kita hari ini kan lebih kepada kuliah tamu online, jadi jangan deg-degan. Soalnya bahasa Inggris jadi deg-degan semua. Digital kamu yang lebih seru. Kamu bisa menikmati koneksi internet dan hiburan IPTV dengan resolusi 4K terbaik dari Bisnet. Home internet 75 Mbps mulai dari Rp325.000 per bulan. Dukung semua aktivitas digital kamu seharian, mulai dari ngerjain tugas sekolah, bikin kegiatan usaha, upload download, update sosial media, belanja online sampai e-sports gaming jadi jauh lebih cepat dan stabil. Pakai Bisnet, lebih cepat. Selamat pagi teman-teman. Kita dari Bisnet. Bisnet merupakan Bisnet yang merupakan provider internet yang sekarang lagi mendukung program pemerintah. Ini kebetulan saya dikasih amanah sama Bu Tisa untuk jadi sponsorship internet Wi-Fi-nya. Nah, Bisnet itu adalah provider internet yang bergerak sudah dari tahun 2000. Mungkin barangkali teman-teman di Unmer ya, teman-teman mahasiswa barangkali punya kegiatan, kita lagi mencari namanya komunitas. Barangkali teman-teman punya program apa untuk komunitasnya atau punya apa, bisa menghubungi saya atau rekan saya sebelah ini Mas Roni. Mas Roni ini akan menjelaskan company provider dari Bisnet itu. Monggo Mas Roni. Ya, terima kasih Mas Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih juga buat jajaran pengurus Unmer yang sudah ngasih kita waktu dan tempat untuk berkenalan, Bapak Ibu. Jadi kita di sini silaturahmi, kita dari Bisnet seperti yang disampaikan Mas Fian tadi, kita salah satu perusahaan provider di Indonesia, di mana untuk fokus kita di penyediaan jasa internet Ibu dan Bapak. Nah, mungkin dari kita sendiri, Roni langsung menjelaskan saja sih, kita dari Bisnet itu ada 3 produk secara umum. Yang pertama ada Bisnet Home. Bisnet Home itu produk untuk layanan internet di rumah atau retail yang startnya harganya mulai dari 325.000 per bulan dengan kecepatan 75 Mbps. Di Bisnet Home yang pertama. Jadi cocok nih kalau misalkan kita mau pakai untuk kebutuhan internet di rumah, misalkan buat daring, bisa juga buat WFH, buat bekerja dari rumah juga bisa gitu. Terus yang kedua produk kita ada namanya produk paket bisnis, atau di kita namanya paket Metronet. Untuk paket Metronet ini biasa kita tawarkan atau segmen kita di kafe-kafe atau restoran, yang mana banyak user yang dibutuhkan untuk menggunakan internetnya. Misal nih di kafe ada sampai 50 atau 100 user gitu. Itu kan nanti kan kalau semakin banyak pengguna atau user kan internetnya pasti semakin lemot dan nggak stabil. Makanya kita ada paket khusus nih. Yang dimana meskipun dipakai banyak orang, pemakaian internetnya tetap lancar, tetap stabil, gitu Ibu. Untuk yang kedua, yang ketiga, yang paket khusus corporation atau perusahaan, bisa juga untuk server juga di universitas atau rumah sakit, itu namanya paket dedicated internet. Yang mana dedicated seperti yang kita sama-sama udah tahu,
Untuk download dan uploadnya simetris, untuk kecepatannya juga bukan up to, jadi pasti, tetap. Dan kita untuk layanan dedicated ada yang namanya garansi, atau istilahnya di kita SLA, 99,8%. Maksudnya apa Mas Roni? Maksudnya SLA di sini jaminan atau garansi bahwa jaringan kita akan tetap aktif selama 1 tahun, selama 1 bulan, bahkan 24 jam sehari. Gitu, Bapak dan Ibu. Yeah. Mungkin itu dari kita, produk-produk kita juga. Barangkali ada teman-teman nih, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di-sharingkan, monggo. Mungkin masalah internet atau apa. Di sini kita, intinya di sini kita sharing sih. Kalau misalkan ada pengalaman atau mungkin ada masalah terkait kebutuhan internet, karena kan sekarang udah era digital nih, semuanya kan serba online. Monggo barangkali dari Bisnet, dari kita bisa bantu mencarikan solusi yang terbaik. Gitu. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya Mas, kalau yang bantuan dalam hal untuk komunitas itu bantuan dalam apa aja nih Mas? Oke, untuk komunitas gitu. Monggo Mas Bian. Kalau komunitas kita bisa bantu dari segi apapun Ibu. Misal nih ada Mas kita mau ada sosialisasi ke area ini, area bencana, katakanlah seperti itu. Nah kita bisa support apa di situ? Misal Mas kita butuh tenda, kita butuh mungkin butuh namanya masker, jadi kita bisa supportnya di situ Ibu. Iya, siap. Ya, nanti kita coba share ke teman-teman di fakultas lain. Nah, dari teman-teman BEM ini juga mungkin nanti share ke ini ya, ke teman-temannya di luar, di universitas lain ya. Nah, insya Allah sih nanti kalau kita ada kegiatan selanjutnya, kita bisa kolaborasi lagi ya Mas ya. Siap, Ibu, siap. Siap. Amin, semoga semakin banyak nih kegiatan kita ke depan. Oke, makasih ya. Kelihatannya kita harusnya dijadikan unit pemasaran juga, Bu. Tim pemasaran maksudnya. Betul. Oke, makasih ya Mas-mas dari Bisnet. Kita tetap lanjut ke acara ya. Selanjutnya saya akan membacakan profil dari Mr. Ibnu selaku keynote speaker kita nih hari ini. Nah, saya ini ditantang untuk berbahasa Inggris nih kayaknya sama Pak Ibnu. Nah, ini dia nih, kurikulum vitae-nya Mr. Ibnu Setiawan. He was born January 1970. Nationality-nya Indonesian, marital status married. Jadi jangan ada yang goda-goda Pak Ibnu loh ya di kampus ya. Qualification-nya, beliau pernah di Gajah Mada University for obtain degree 1 in English Literature. And 1997 pass first certificate in English Cambridge University with B2 and 2000 pass certificate in Advanced English Cambridge University with C1 ya. Saya kurang tahu nih nanti apa nih C1 atau B2 ini. Kemudian professional experience-nya 95 until 96 PT Java Pacific Container Factory as a secretary to the technical manager. 96 until 97 PT Surya Citra Televisi Surabaya as a subtitle. He was responsible for translating films. 97 until 2005 Key English Language Training or KELT as an English instructor. He was responsible for teaching elementary students, SMP, SMU, college students, as well as professionals. And then 98 until 2011, publisher in Mizan, Taifa, Bentang Pustaka, Wacana as a translator and editor. 2005 until now, English House, subsidiary of KELT, as a principal. He was responsible for the running of the school, distributing classes to teachers, conducting trainings, and doing observation. He
he has many language expert many language. No, not many. English Only fluently, three. Indonesian as native speaker, and Japanese native speaker ya Pak ya. And he interest in reading, playing badminton. Wah, next time kita berlomba playing badminton nih kayaknya. Yeah, it's a good idea. Nah, selanjutnya mohon di-mute dulu ya untuk partisipan yang lainnya. Nah, kemudian sekarang topik yang akan kita bahas ini adalah pentingnya bahasa Inggris untuk generasi berkelanjutan. Apa sih maksudnya gitu ya? Untuk pentingnya bahasa Inggris ini akan dijelaskan nanti oleh Mr. Ibnu sebagai masternya. Cuman saya di sini akan sedikit mendeskripsikan tentang generasi berkelanjutan. Nah, mungkin mahasiswa yang sudah pernah ikut mata kuliah arsitektur berkelanjutan sudah mulai ngerti-ngerti nih kenapa harus ambil topik generasi berkelanjutan. Nah, untuk yang belum ikut, mungkin sedikit deskripsinya adalah kita semua di sini mendukung pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan berkelanjutan itu sekarang ini sudah dicanangkan untuk semua bidang, termasuk dalam arsitektur maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di generasi berkelanjutan itu seharusnya adalah generasi yang berdiri atau bergerak dalam semua aktivitasnya berdasarkan kepada tiga pilar berkelanjutan. Selain kita tidak berbicara soal agama ya, itu pasti menjadi acuan kita juga. Nah, untuk yang berkelanjutan di sini, itu ada 3 pilar kuat yang harus kita pegang. Yang pertama adalah ekonomi, sosial, dan environment. Ada 3 pilar itu. Nah, yang di ekonomi itu maksudnya adalah ketika kalian beraktivitas dalam upaya mendapatkan income atau bersaing dalam ekonomi, itu adalah persaingan yang kalian tidak boleh mengesampingkan orang-orang yang ada di sekitar kalian, sesama pebisnis. Jadi kita harus menjaga jangan sampai ekonomi di sekitar kita itu rusak. Nah, seperti itu. Jadi itu yang ekonomi yang berkelanjutan. Kita harus bersaing secara positif. Nah, kemudian untuk yang sosial, kita pasti berinteraksi dengan semua orang di sekitar kita ya. Nah, untuk berinteraksi dengan semua orang itu, kita juga tidak boleh merusak komunikasi yang ada di sekitar kita. Itulah yang berkelanjutan. Jadi kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati, supaya lingkungan di sekitar kita, lingkungan sosial itu tenang dan damai. Nah, kemudian yang ketiga adalah environment atau lingkungan. Kalau yang ketiga ini kayaknya kita udah dari kecil selalu dibilangin bahwa lestarikan lingkungan alam gitu ya. Nah, berkelanjutan di sini adalah kita boleh nih mengeksplor semua apa yang ada di alam ini karena memang kita punya akal, punya kemampuan untuk mengeksplor. Tapi jangan lupa bahwa kita punya generasi-generasi lanjutan yang mereka juga punya hak untuk menikmati alam ini nantinya gitu. Jadi kita eksplor saat ini, tapi jangan lupa jangan dihabisin sendiri. Kita harus lestarikan supaya generasi yang akan datang juga menikmati alam yang ada atau di bumi ini, seperti itu. Nah, jadi ada 3 pilar itu ya yang harus dipegang atau yang diharapkan selalu dipegang oleh generasi-generasi berkelanjutan. Nah, oke. Saya nggak panjang lebar lagi nih, kayaknya kita langsung presentasi dari masternya nih, Mr. Ibnu. Monggo, Mr. Ibnu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Bisa share screen ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah langsung share screen-nya. Siap. Jangan. Kita pakai ini. Bentar. Bukan yang ini. Bentar. Emang gitu. Harusnya. Atau di saya punya Pak Ibnu materinya. Saya share screen aja ya. Jangan, Mem. Sebentar, Mem. Nanti. Oh, sudah ya? Oke. Sebentar. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Saya ucapkan terima kasih pertama kepada Pak Komang, kepada Bu Tisa, dan kepada semua partisipan yang hadir dalam acara kali ini. Kita akan membahas tentang bahasa Inggris ya, cerita-cerita sedikit tentang pengalaman berbahasa Inggris. Langsung saja saya mulai. Nah, ini bisa berinteraksi dengan peserta atau enggak ini? Bisa. Bisa ya? Oke. Nah, apa ini yang di layar nih? Ini apa ini yang bisa dilihat ini? Gambar apa ini? Monggo yang lain bisa langsung di kolom chat kalau malu untuk bersuara. Jangan malu. Atau langsung ngomong, nggak langsung apa-apa. ngomong aja biar kita kuliah online ya. Baik, ini adalah apa namanya? Orang bingung kali ya. Makhluk luar angkasa. Bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu nggak nih? Alien. Alien, alien itu nggak bahasa Inggrisnya. Oh, alien. Waduh. Pengucapan bahasa Inggrisnya apa? Alien ya mungkin. Kita mengucapkannya alien. Baik, kita kasih nama aja ya. Karena alien, kita singkat aja jadi Ali gitu ya. Jadi kita panggil ini Mas Ali nih. Ini Mas Ali nih. Karena namanya alien. Oke, Mas Ali ini tambah bingung ini. Kenapa ini? Kira-kira kenapa Mas Ali bingung ya? Kita lihat. Nah, ternyata beliau, Mas Ali ini pengen tinggal di bumi karena dia seorang makhluk luar angkasa ya. Tinggalnya di angkasa dan bukan di bumi. Nah, dia mau tinggal di bumi, tapi bingung. Kenapa ini? Kenapa kira-kira kok bingung nih? Ternyata di bumi ada banyak bahasa. Banget. Kok banyak ternyata ini bahasanya. Ini ada bahasa Perancis, ada Ciao itu mana? Italia, bahasa Itali, ada bahasa Arab, ada bahasa Rusia, ada bahasa Jerman, banyak sekali. Nah, sementara waktunya nggak cukup nih beliau kalau harus belajar semua bahasa jelas akan susah ya. Makanya bingung dia mau milih bahasa yang mana yang harus dipelajari. Oke? Nah, mari kita bantu Mas Ali untuk menentukan bahasa apa yang mau dipakai. Kira-kira bahasa apa? Nah, untuk menentukan bahasa mana yang dipakai, ada beberapa kriteria. Bahasa yang akan dia pelajari itu harus menjadikan dia bisa mendapatkan pengetahuan dan bisa mengonsumsi media ya, media. Knowledge-nya harus dapat, kemudian medianya ya media apapun dia harus bisa dengan bahasa yang baru itu bagi dia ya. Kemudian bisa berdiplomasi. Wah, ini agak berat ya melakukan diplomasi dengan bahasa yang dimaksud. Bahasa yang akan kita sarankan kepada beliau ini harus bisa berdiplomasi di tingkat yang internasional, begitu ya. Kemudian dengan bahasa tersebut dia juga harus bisa bepergian ke seluruh penjuru bumi, di semua benua, dengan satu bahasa saja, tidak perlu menguasai sekian bahasa baru pergi ke benua ini. Satu bahasa saja cukup. Kemudian bisa hidup di bumi dengan bahasa tersebut, cari kerja, untuk bekerja ya, bahasa yang dimaksud ini. Lalu, yang terakhir, bisa berkomunikasi dengan banyak orang dari berbagai benua. Karena ada 5 benua ya di bumi. Komunikasinya lancar dengan orang-orang di semua benua. Oke, ini kriteria bahasa yang akan kita sarankan kepada Mas Ali. Oke, Mas Ali. Baik, silakan teman-teman, kita bantu Mas Ali. Ada yang mau memberikan saran, kira-kira bahasa yang mana nih yang mau dipilih nih? Yang paling penting ya Pak Ibnu ya. Ya, yang maksudnya yang paling bisa mewadahi kelima kriteria ini, maksudnya itu. Kalau bisa kelima kriteria masuk semua. Dengan bahasa ini dapat knowledge, dapat berdiplomasi, dapat bepergian kemana-mana, ekonomi dia juga dapat, kemudian, nah itu tadi, berkomunikasi. Monggo, ditulis juga boleh nih. Baik, silakan teman-teman. Ada Bu Yeni, selamat datang Bu Yeni. Monggo Bu, langsung berinteraksi dengan pembicara. Terima kasih. Gini Pak Ibnu, sebenarnya ini mungkin permasalahan semua orang, termasuk saya, walaupun dosen, tapi kadang-kadang juga masih kadang minder ya. Untuk
speak English very well itu kan kadang-kadang Oh, itu udah very well. ya little I can, but it's so much I can no. Ya itu intinya. Jadi sebagai modal awal, karena gini ya, karena bahasa Inggris itu memang udah wajib biasa. Seolah-olah kita nggak bisa hanya bahasa Inggris. Kalau bisa second language lain ya, ada bahasa mungkin Mandarin apa-apa yang perlu kita. Nah, kalau misalnya 5 syarat yang harus diinikan, karena memang sekarang kita pergi sebenarnya sebelum pandemi ini bermulai kan kita sebenarnya mau kemana-mana pergi ke luar negeri pakai backpackeran itu kan sekarang udah murah, gampang. Iya, Nah, ini yang mungkin yang menjadi titik berat kita bahwa sebenarnya bagaimana sih untuk bisa belajar bahasa biar kendel dan sebagainya itu loh. Itu sebenarnya. Yang ini Pak Ibnu. Iya, Ibu, terima kasih atas masukannya. Iya. Nanti ini kita masih meninjau ini pertanyaannya belum dijawab nih, Bu. Kan kita pertanyaannya bahasa yang mana yang disarankan ini? Kalau saya sih sekarang ini yang utama kalau bahasa Inggris sebenarnya bukan pilihan lagi, itu udah wajib ya Pak Ibnu. Kalau bahasa Inggris itu tidak. Kalau dengan semua ini kayaknya bahasa Korea deh sekarang itu. Gitu kan? Generasi berkelanjutan ini. K-popper ini. Korea, Diam kejauhan K-popper. Bu, Korea aja Bu. K-popper ini diam-diam ini Bu Yeni ternyata. Drakor gara-gara drakor mulai pandemi. Ya, terima kasih Bu Yani dengan atas masukannya ya. Bahasa Inggris sih memang sudah wajib ya, karena menurut beliau wajib ya. Ya, baik. Mungkin ada yang lain yang memberikan masukan, silakan teman-teman. Boleh nggak Pak, saya Pak? Ya, boleh. Sekaligus saya mau testimoni nih saya nih. Saya tuh punya satu cerita unik ya Pak ya. Saya tuh sampai bersyukur banget saya tuh belajar bahasa Inggris gitu loh. Sebelumnya sih memang saya selalu gagal. Sebelum-sebelumnya tuh gagal tes ini tes itu gara-gara bahasa Inggris. Makanya saya balas dendam nih. Pokoknya aku harus bisa. Nah kayak gitu. Nah, cuman yang paling lucu nih kemarin nih. Gimana coba dosen ditantang nih kayaknya aku gini. Nah, saya tuh kebetulan nggak tahu mungkin saya gaptek di IT gitu ya. Saya klik-klik siang harinya, tiba-tiba malam hari ada yang telepon. Saya lihat loh kok dari Saudi Arabia, saya gini, sopo gitu. Nggak taunya dia langsung ngomong bahasa Inggris. Dia ngomong seret, kayaknya saya order sesuatu. Aduh, mateng aku gini, ini apa ya? Akhirnya saya berusaha untuk menangkap pembicaraan mereka. Karena saya sadar sih memang orang-orang itu beda negara, mereka punya dialek beda tentang bahasa Inggris. Betul. Yang paling susah tuh kalau yang saya tahu tuh dari Australia. Itu susah banget ditangkap. Kalau Amerika masih enak. Nah, itu akhirnya susah itu paling susah. Akhirnya saya jawab dengan anak saya ketawa. Wah, Mama gila dapat teman dari Saudi Arabia. Tapi saya akhirnya setelah selesai saya cancel orderan saya terus bersyukur gitu loh. Oh, berarti untung saya bisa bahasa Inggris. Kalau enggak kan siapa tahu nanti orderan itu berlanjut kalau saya salah paham dalam menanggapinya gitu. Nah, itu hal penting. Selain juga kita di sekarang ya, generasi sekarang kan kita semua sudah berhubungan dengan bahasa Inggris. Itu sih Pak Ibnu kalau saya. Ya. Masih tetap bahasa Inggris saya Pak Ibnu. Ya. Baik, oke. Cukup atau mungkin ada masukan lagi, satu lagi mungkin kalau ada. Mahasiswa. Ya, dari teman-teman mahasiswa. Iya nih, harus mahasiswa yang ngomong nih. April mungkin ada pengalaman unik. Kalau dari saya apa ya? Apa Mas April? Waktu MTS sih Pak. Dulu itu saya paling nggak suka itu sama matematika sama bahasa Inggris. Paling nggak suka itu. Akhirnya karena saya juga dari MTS sudah ikut organisasi ini itu akhirnya mengharuskan saya untuk bisa berbicara di depan umum lah. Nah, pada waktu itu ada sebuah perlombaan, ya ini pidato. Kebetulan pidato bahasa Indonesia udah diisi, akhirnya mau nggak mau pidato bahasa Inggris. Ya itu, akhirnya saya jadi jadi sreg gitu. Akhirnya ingin belajar lebih jauh lagi tentang bahasa Inggris. Dan saya baru sadar ternyata bahasa Inggris itu juga lebih penting. Soalnya kalau kita apa-apa kan kayak beli handphone itu kan di buku panduannya juga
yang paling utama bahasa Inggris. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Itu saja sih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Saya rasa cukup ya 3 masukan. Ya, oke, Pak Semuanya Ibnu. sepakat nih. Jadi kita ajarin bahasa Inggris ya kepada Mas Ali tadi ya. Mas Ali, oke, kita ajarin juga bahasa Inggris. Nah, kenapa sih? Kenapa harus bahasa Inggris? Apakah benar nih? Dari 5 kriteria yang sudah kita tentukan tadi, bahasa Inggris itu bisa begitu ya. Yang pertama, media. Dari sisi media, mari kita lihat fakta tentang bahasa Inggris. Apakah benar? Kalau bisa berbahasa Inggris, dia akan menguasai media. Ini dari penelitian, saya ambil dari Wiki ya ini ya. Januari 31, 2021. Oh, terbaru ya Pak Ibnu? Yang ya terbaru, dan ini bahasa yang digunakan di internet. Nah, saya rasa sekarang zamannya internet, nggak ada yang tidak menggunakan internet. Ya, Bahkan betul. anak TK mungkin ya sudah betul. tahu internet ya. SD, SMP sudah tahu internet. Nah, bahasa yang paling banyak digunakan di internet adalah bahasa Inggris. 60,5%, jauh banget dibandingkan dengan yang kedua bahasa Rusia. Hanya 8,5%. Bahasa Indonesia sama sekali nggak masuk karena sedikit ya. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia, tapi porsinya nggak terhitung, nggak masuk hitungan karena begitu Masih 10 sedikitnya. besar. Ya, nggak masuk 10 besar. Jadi bahasa Inggris, informasinya apa? Banyak, sangat-sangat banyak. Tergantung dari kebutuhan kita. Kalau saya paling sering buka Wiki ya. Saya rasa Wiki, Insya Allah sangat membantu. Terus Google Search ya. Kalau Google Search biasanya kalau kita search ya, yang keluar paling banyak ya bahasa Inggris kan begitu ya. Ya. Pasti bahasa Inggris ya. Tuh, yang pertama ini dari sisi internet ya. Internet yang sudah nggak bisa kita pisahkan sebagaimana dulu zaman tahun 70-an. Zaman saya ya televisi dan radio. Persis sama. Zaman dahulu televisi dan radio sebagai media tutur tinular ya. Arya Kamandanu masih ingat itu. Oke, terus ini news outlet. Jadi portal-portal berita yang banyak dikutip oleh portal-portal dari Indonesia. Kebanyakan mengambil dari sini. CNN, BBC, ada sebenarnya BBC, CNN, Associated Press itu sering sekali diambil oleh kantor-kantor berita di Indonesia. Ini sebenarnya berbahasa Inggris ya, outletnya. Televisi, ya. Sekarang ada Netflix, Netflixnya belum masuk nih. Sekarang yang utama ada Netflix. Ada banyak banget Fox, Disney Channel untuk anak-anak kita, ESPN, HBO, ya semuanya berbahasa Inggris. Kemudian koran. Saya rasa di setiap negara pasti ada koran berbahasa Inggris, pasti. Di Indonesia ada di Jakarta Post, Jakarta ini, Post ya. Ya, ini Middle East Time, berarti ada di mana ini? Timur? Timur Tengah. Ya, Middle East. Di Sudan juga. Saya rasa kebutuhan akan koran berbahasa Inggris sudah sampai di seluruh penjuru dunia. Luas sekali. Film, jangan ditanya tentang film. Box office film biasanya pasti berbahasa Inggris ya. Rasanya enak ya. Kalau misalnya kita nonton film tanpa harus membaca teks ya. Rasanya kok bagaimana kalau membaca teks tuh lihat gambar sambil membaca teks, nggak mungkin. Kalau bisa berbahasa Inggris enak sekali sambil melihat gambarnya, kemudian kita fokus di gambar ya Pak Ibnu. Fokus di gambar, iya. Kalau yang cantik ya kelihatan cantik, yang ganteng ya ganteng kan ya. Nggak tersibukkan oleh apa namanya? Tulisan. Teks ya, tulisan. Iya. Bisa film yang tidak berbahasa Inggris, box office ya bisa. Seperti kalau dari Indonesia itu apa namanya? Film laga itu, lupa saya. Ya ada, tapi tetap harus dikasih running text ya. Masih ada terjemahannya yang berbahasa Inggris. Kemudian dari sisi media, arts ya ini, musik kebanyakan memang berbahasa Inggris. Dikatakan kalau mau go internasional harus mengarang lirik yang berbahasa Inggris. Oh iya. Agar cakupannya sangat luas, bisa dinikmati oleh orang dari berbagai negara. Oke. Baik. Sekarang kita pindah ke pentingnya bahasa Inggris bagi dunia pendidikan. Dari Research Trendcom, jurnal-jurnal akademis, 80% itu berbahasa Inggris.
Bahkan di negara-negara yang bahasanya bukan bahasa Inggris, ketika mereka melakukan penelitian, maka hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk berbahasa Inggris. Misalnya Jerman, di Spanyol, di negara-negara besar itu ya. Dan presentasinya sangat besar juga. Perbandingannya dengan jika ditulis dengan bahasa yang bahasa asli mereka itu bisa sampai mungkin 3 atau 4 dibanding 1. Nah, ada kasus yang sangat ekstrim. Di Belanda, hasil penelitian itu perbandingannya 40 dibanding 1. Jadi 40 ditulis dalam bahasa Inggris, hanya 1 yang ditulis dalam bahasa Belanda. Padahal mereka bukan negara yang berbahasa Inggris. Masyarakatnya tidak berbahasa Inggris. Tapi ketika mereka menulis jurnal-jurnal ilmiah, itu mereka tulis semuanya dalam bahasa Inggris. Ini kasus yang ekstrim di Belanda, ini ekstrim sekali. Nah, ada sebuah database terbesar di dunia tentang jurnal yang namanya Scopus ya. Saya rasa ini momoknya para peneliti. Paham ya. Untuk para dosen lebih paham ini Scopus ini ya. Bergengsi sekali kalau misalnya kita jurnalnya bisa dimuat. Nah, syarat dimuatnya jurnal kita di Scopus itu yang pertama itu ditulis dalam bahasa Inggris. Syarat utama ini. Yang kedua, misalnya tidak ditulis dalam bahasa Inggris, minimal ada abstraknya, harus berbahasa Inggris supaya orang tuh paham ya ini nulis tentang apa. Cuma saya rasa kalau cuma abstrak itu kurang detail begitu ya. Kurang begitu detail. Ya. Nah, itu dia. Nah, pengalaman saya banyak menuliskan abstrak untuk mahasiswa-mahasiswa S2. Jangan bilang saya loh Pak. Enggak. Saya nggak nyebutkan Mentisa, enggak deh. Ada saya punya murid S2, beliau mau melanjutkan studi di Cina waktu itu. Nah, ternyata abstraknya dan jurnalnya tetap harus dalam bahasa Inggris. Jadi beliau memberikannya ke saya yang terjemahkan. Ada ke Cina ini, ke Cina. Nah, jadi begitu. Iya. Nah, itu. Nah, maksud saya begini, ketika harus menulis jurnal, itu yang paling baik menulisnya itu yang menuliskan jurnal itu, bukan penerjemah. Kenapa? Karena penerjemah itu sepintar apapun tidak menguasai semua bidang, kan begitu ya. Kalau saya ya karena dari sastra menuliskan jurnal ilmiah misalnya akan bisanya bisa. Tapi nggak akan selancar kalau yang menulis sendiri, yang menuliskan, karena dia yang punya idenya. Jadi pasti kalau saya menerjemahkan jurnal ilmiah, saya akan bertanya banyak sekali. Ini maksudnya apa? Nah, seperti itu. Maka alangkah baiknya kalau penulisan jurnal ilmiah ini memang dilakukan sendiri oleh orangnya yang berkepentingan begitu ya. Iya. Nah, begitu. Intinya teman-teman sekalian, kalau karya panjenengan itu, tulisan itu ingin dikenal secara luas, tidak hanya di Indonesia, maka tulislah dalam bahasa Inggris. Karena perhatiannya akan lebih luas. Oke. Kita lanjutkan. Kita kembali ke Mas Ali tadi ya. Bahasanya harus bisa digunakan untuk berdiplomasi. Nah, badan-badan dunia yang besar seperti WHO. WHO. Apa namanya? PBB ya? PBB. Kemudian Uni Eropa, ini ada NATO dan ASEAN. Bahasa Inggris itu dijadikan bahasa resmi. Bahasa Inggris. Jadi untuk urusan diplomasi, insya Allah kalau bisa berbahasa Inggris ya nggak masalah. Lancar, tinggal kecanggihannya berdiplomasi aja. Tapi dari sisi komunikasinya sudah dapat, begitu ya. Kemudian yang tadi harus bisa berkelana di seluruh penjuru dunia. Sekali lagi. Setuju nih saya. Karena luasnya pemakaian bahasa Inggris, maka dengan hanya bahasa Inggris saja, kita sudah bisa kemana-mana. Jangan khawatir, di 5 benua pasti ada, kalaupun tidak bisa berbahasa Inggris dengan fasih, pasti ada orang yang paham, begitu ya. Pasti ada, insya Allah pasti ada. Di mana? Ya di mana-mana ya. Saya ingat waktu saya umroh, saya lupa tahunnya. Kemudian saya waktu itu sedang sholat di Masjid Nabawi.
Di samping saya ada orang Arab, ada pemuda, ganteng, ganteng mudanya. Terus selesai sholat, terus kita karena duduk berdampingan, tiba-tiba dia tanya, saya bertanya, ini orang mana ini, kok Arab ya? Hidungnya mancung, ganteng banget. Kemudian dia bertanya, bahasa Inggris ya? Ternyata dia berbahasa Inggris. Saya juga, enggak pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab, saya bingung saya. Belum bisa bahasa Arab. Ternyata dia bertanya, where are you from? Dia bilang begitu. Oh, dia bisa bahasa Inggris. Akhirnya kita ngobrol. Ternyata beliau dari Afghanistan waktu itu. Saya lupa namanya. Nah, begitu maksud saya itu. Misalnya Anda, teman-teman tuh misalnya pergi ke Brasil misalnya. Brasil. Terus tersesat di sana. Di Brasil tersesat. Tersesat jadi Dora. Nah, kalau teman-teman bisa berbahasa Inggris, maka kemungkinan besar sekali lagi mereka akan paham apa yang kita maksud begitu ya. Meskipun mungkin mereka nggak bisa, tapi bahasa Inggris karena begitu luas dipelajari itu insya Allah nggak masalah begitu ya. Nggak masalah. Basic lah ya, basic itu ya. Ya. Harus kita... Nah, bukti bahwa bahasa Inggris dipelajari di banyak negara, ini ada dari etnolog ya. Faktanya itu. Bahasa Inggris, ya ada non-official dan official. Official itu maksudnya bahasa resmi. Non-official itu bahasa yang tidak resmi. Bahasa resmi itu maksudnya digunakan untuk urusan ketatanegaraan. Maksudnya kita berurusan dengan kecamatan atau dengan wali kota, dengan kantor-kantor pemerintah itu pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, pakai bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris diakui secara resmi sebagai bahasa resmi di 59 negara. Kemudian ada itu ya, Perancis, Arab, bahasa begitu-begitu. Nah, kemudian sebagai bahasa yang tidak resmi, artinya mungkin tidak diakui sebagai bahasa resmi negara, tapi digunakan secara meluas oleh penduduknya. Itu ada di 118. Data terbaru 2021 itu ada di 171 negara. Jadi kalau kembali ke travel tadi, sudah jangan khawatir. Traveling kemana pun. Termasuk Indonesia ya Pak Ibnu ya? Ya, ini termasuk Indonesia ya. Indonesia kan bukan bahasa resmi ya, bahasa resminya bukan bahasa Inggris ya. Kita udah mengglobal gitu ya? Ya, tapi nanti kita lihat ya. Di bidang apa saja bahasa Inggris ini sudah masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lihat sekarang bahasa Inggris dari sisi jumlah pemakainya. Ini penutur asli dan penutur yang tidak asli. Bahasa Inggris bersaing dengan bahasa Cina, sama-sama 1 miliar, komanya aja yang beda. Cuman perbedaannya, kita lihat perbedaannya. Penutur asli bahasa Inggris sekitar 400 juta. Kurang, nggak sampai 400 juta. Sementara penutur asli bahasa Mandarin atau bahasa Cina itu lebih dari 800 juta. Mungkin sekitar 1 miliar nih penutur aslinya bahasa Mandarin. Jadi ini yang gimana ini Pak Ibnu penjelasannya? Jadi yang berbicara bahasa Inggris gitu ya? Intinya iya, intinya bahasa Mandarin itu banyak karena memang penutur aslinya yang banyak begitu ya. Terpusat. Hanya orang-orang yang memang asli Cina itu. Nah, bahasa Inggris penutur aslinya cuma sedikit, yang banyak yang bukan penutur asli itu berarti kan bahasa Inggris dipakai di secara lebih luas dibandingkan dengan bahasa Cina. Nah, begitu. Jumlah penutur asli bahasa Inggris itu masih kalah dengan penutur yang tidak asli. Oh, oke, maaf. Oh. Kenapa? Bisa? Bisa ya? Sebentar, Mem. Saya kembali ya, maaf. Jadi kok, ya, maaf. Ini ada Mas Salim masuk nih. Selamat pagi, Mas Salim. Kita lanjutkan. Nah, dari sisi ekonomi, sudah nggak perlu ditanya lagi. Saya rasa di era globalisasi, kalau kita bisa berbahasa Inggris, maka pilihan kerja kita jauh lebih luas. Iya, betul. Di India, orang-orang yang bisa berbahasa Inggris gajinya 34 kali lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Di Brasil malah lebih tinggi lagi, 51% yang bisa berbahasa Inggris itu gajinya lebih tinggi. Nah, salah satu contoh, di bidang bisnis, bahasa Inggris sudah menjadi bahasa bisnis tingkat dunia. Jadi bisnis, untuk pengembangan bisnis itu bahasa Inggris sudah pasti digunakan untuk berhubungan dengan negara-negara yang lain. Kemudian di bidang aviasi, di bidang angkasa, bahasa Inggris diakui sebagai bahasa resmi. Bahasa resmi
angkasa ya istilahnya ya, bahasa resmi angkasa. Semua pilot dari negara manapun ketika dia sudah berkomunikasi harus dalam bahasa Inggris. Masih ingat ya Mem ya waktu kita umroh ya? Nah, benar. Kan pasti bahasa Inggris meskipun dia orang Arab ya. Saya dulu naik apa sih Arabia Airline atau apa itu namanya. Semuanya dilakukan dengan bahasa Inggris. Pak Ibnu. Ya. Saya boleh sedikit bagi pengalaman ya. Ini Ya. buat anak-anak generasi berkelanjutan. Jadi bahasa Inggris itu penting. Ini ada pengalaman, ada jamaah umroh nih berangkat karena dia nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya masuk angin di pesawat. Karena apa? Kita kan ada pilihan makanan tuh di situ, ada nasi, ada kentang ya. Karena dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi kasih kentang, iya aja. Akhirnya sampai di Indonesia dia masuk angin, nggak tahu bahasa Inggrisnya rice apa katanya. Nah itu sepele tapi bahaya gitu loh. Iya. Masa makan kentang dan masuk angin. Biasa. Iya. Baik, jadi itu ya. Mungkin ada dari teman-teman yang pengen jadi pilot ini. Belajar bahasa Inggris dulu karena ada tes standarisasi untuk pilot. Namanya Aviation English itu ada. Memang harus bisa ya jadi pilot. Baik. Nah. Oke. Kita langsung Mem ya. Langsung atau ada sesi tanya jawab dulu? Boleh, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Mas Salim mungkin, Mas Salim nih alumni kita nih Pak Ibnu. Oh iya. Sekarang di mana nih Mas Salim, dari posisi ada di mana nih? Mas Salim? Oh mungkin lagi ini ya. Ya. Ini dia arsitek nih Pak Ibnu. Oh iya. Malang Buana di Indonesia. Wah. Monggo dilanjut Pak Ibnu. Oh ya, nggak ada pertanyaan. Oke, baik. Nah, teman-teman sekalian, IF itu singkatannya yang benar tuh education first ya. Jadi tidak hanya bergerak di dalam bahasa Inggris, tidak. IF itu lembaga yang sangat besar, lembaga pendidikan, dan tidak hanya bergerak dalam bahasa Inggris. IF mengeluarkan sebuah penelitian tahun 2020. A ranking of 100 countries and regions by English skills. Jadi dia ukur kemampuan masyarakat di negara tersebut. 100 negara yang dia teliti. Termasuk Indonesia. Oke. Mari kita lihat hasilnya. Nah, nomor 1. Negara yang bukan penduduknya tidak berbahasa Inggris, tapi mereka mampu berbahasa Inggris dengan paling baik itu dari Belanda. Belanda ya. Oke, 2, 3, 4, 5, 6 Singapura, tetangga kita. Oh iya betul. Menduduki posisi ke-6 Singapura. Malaysia jauh lebih baik dari Indonesia, ke-12. Filipina juga 13. Ke bawah terus Indonesia masuk ke urutan ke-32. Lumayan sebenarnya ya. Kalau dari dalam hal apa ini? Kemampuan berbahasa Inggris. Oh ya Allah. Kemampuan berbahasa Inggris. Lumayan sih sebenarnya. Masih atas 50. Masih di atas 50. Tapi sepertinya kita harus mengejar ya. Mengejar minimal Malaysia dan Filipina ini. Ya, paling nggak setara lah. Singapura ya berat. Kalau dengan Singapura berat. Oke. Nah, apakah benar ini Indonesia kok bisa sampai ke urutan 32? Mari kita lihat bagaimana bahasa Inggris digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita kasih contoh. Sehari-hari. Saya minta teman-teman, saya kasih contohnya. Silakan dilihat gambarnya, teman-teman. Ini siapa ini yang Matahari nih. Sebenarnya di Matahari Store ya. Ada di bawah itu. Kemudian dia mengiklankan produknya. Nah, ada yang salah nih, teman-teman. Kira-kira apa yang salah, teman-teman? Silakan. Putisa nggak boleh. Ayo. Nanti saya boleh jawab ya, nggak boleh jawab. Yang boleh lihat jawabannya. Ditulis di kolom chat. Boleh. Ditulis di kolom chat boleh. Apa yang salah ini? Ini pakai bahasa Inggris tapi keliru. Dan saya minta dibenerin. Harusnya bagaimana? Bahasa Inggris yang benar itu bagaimana ini? Nah, ayo adik-adik nih. Ini dari sisi ekonomi kan ya bahasa Inggrisnya udah di sini nih, dipakai nih bahasa Inggrisnya. Sebenarnya istilah bahasa Indonesianya sudah ada untuk ini ya.
Ini sepatu kan ya, sepatu berhak Ya. hak tinggi. Nggak tahu saya Berhak namanya tinggi. apa. Sepatu apa? Sepatu truk atau sepatu sepatu truk? Ya, Ayo, siapa silakan. yang bisa nih? Bacanya gimana yang benar Pak Ibnu? Bacanya high heel. Memang high heel bacanya. High heels. Kalau High ini heels nih, ya. Dalam bahasa Inggris disebut high heels karena dia pakai hak yang tinggi, kita bilangnya hak tinggi, makanya high kan gitu ya. Yeah. High heels. Baik, silakan. Panitia. Silakan tuliskan seharusnya bagaimana tulisannya high heels ini. Atau teman-teman yang ikut silakan menulis di kolom chat. Saya aja paling juga salah nih Pak Ibnu. Saya sih kalau baca sekilas diem aja nih, kayaknya bener nih high heel gitu. Mem Yani mungkin ya. Mem Yani apa kira-kira ini Mem? Atau siapa lagi? Saya penasaran Pak Ibnu, yang bener apa sih Pak Ibnu? Ya baik. High heels ya. Oh, double E. Ya, heels itu apa istilahnya bahasa Indonesianya itu ya? Heels itu lebih ke haknya itu Heels ya. itu tumit. Tumit ya. Heels itu tumit. Oke, contoh ini. Saya harap berikutnya ada yang memberikan masukan ya. Baik, ada yang salah. Ini agak gampang ini teman-teman. Silakan. Ayo, siapa yang benerin? Ayo, gampang ini. Gampang. Nanti dapat nasi kotak. Ya, silakan diketikkan, teman-teman. Silakan diketikkan. Nah, ini jelas di toko ini ya. Jelas dipasang di toko. Mereka nggak mau pakai bahasa Indonesia ya, sudah pakai bahasa Inggris. Taunya gitu ya sudah ditulis seperti itu. Ada yang jawab? Ya. Apa ya? Sisinya lah pasti Pak Ibnu ya, Mr. Ibnu ya. Sisi itu salah dong, sisi. Tolong kalau ada yang jawab dibacakan ke saya atau mungkin bisa diupload ya jawabannya apa atau dibacakan aja mungkin. Nah itu Zulfikar tuh, Zulfikar. Ya. Security. Tulisannya gimana nih? Saya nggak bisa lihat ini. Tulisannya. Oh, di kolom chat Pak Ibnu bisa. Oh, oke. Zulfikar menjawabnya security. Saya lihat pakai ya. I ya. ETY. Security ya. Betul. Security. Selain security. Selain security apa lagi? Ya. Nggak cuma security yang salah. Apa lagi? Sisinya mungkin Pak Ibnu. Ini sisi apa? Sisi bahasa Indonesia apa sisi bahasa Jawa ini? Iya betul ya. Masa CCTV kayak gitu anunya. Sisi kan sisi ya, sisi. Oke bahasa Inggrisnya. Saya berikan nanti jawabannya. Yang jelas CCTV yang keliru kan ya. Nah, security sudah betul Mas Zulfikar ya. Nanti dapat nasi kotak dari Memtisa. Security pakai I. Pakai I ya. Oke, berikutnya. Nah, ini agak susah nih. Cuma kita lihat ya. Ayo bener apa salah ini, Rek? Ini di bandara ya. Kalau melihat airport bus ini bis bandara ini ya. Tempel di kacanya mohon antri. Entry please. Wah. Salah atau benar? Ya salah. Bukan begini bahasa Inggrisnya. Baik. Siapa yang bisa memberikan masukan? Yang benar gimana nih? Mohon queuing ya Pak Ibnu ya. Ya, ada yang masuk lagi? Kita tunggu dulu yang mungkin para peserta ada yang memberikan masukan. Saya sih taunya queuing please nih kayaknya nih. Ya. Oke, ada di apa? Pokoknya di tempat pembelian tiket biasanya ada pemberitahuan yang seperti ini, mohon antri begitu ya. Nah, bahasa Inggrisnya bagaimana? Karena mereka menggunakan bahasa Inggris. Ya, mungkin karena di bandara tamunya juga dari orang Inggris mungkin ya. Seluruhnya. Cuma jadinya agak mohon maaf, agak memalukan begitu ya kalau seperti ini. Oke. Belum ada yang masuk? Belum. Oke. Apa nih Pak Ibnu yang benar? Ya. Q. Kita bilang Q. Itu bacanya Q ya, teman-teman sekalian. Bukan Q
QW. Bukan QQ ya. Bukan QU. QQ judi itu QQ. Bisa juga kita bilang stand in line please. Stand in line boleh. Atau line up please. Itu juga. Ini idiom-idiom ya Pak Ibnu ya, yang kita mungkin nggak bisa pelajari satu-satu ya Pak Ibnu ya. Ya. Ini adalah salah satu istilah Ya. gitu yang sudah sudah baku ya kayak gitu ya. Baik, berikutnya kita lihat ini tadi di bandara. Nah, ini nih dia. April nih kayaknya nih. Sepertinya di salon deh ini. Salon ini jelas ini. Faisal Bril. Ya, pengantin Sanggul Faisal. Nah, ada Mas Faisal di sini nih. Ada krimbat apa limbat ini. Kemudian ada cuci blow, oke? Baik, silakan teman-teman. Banyak orang yang pengennya tuh, wes Inggris iki Faisal ya. Faisal ya Inggris Faisal. Oke? Saya tunggu. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Saya aja dah. Wah. Oke. Ya, oke. Facial ya yang benar teman-teman. Jangan Faisal. Kok Faisal itu piye gitu. Memang ya nggak tahu ya. Oke, paham. Saya rasa orang yang membaca paham ini ya. Maksudnya Faisal itu ya facial maksudnya itu. Paham deh. Terlalu banyak excuse di Indonesia. Oke lah. Ada gitu ya. clean bath, ada cuci blow. Cuci blow. Oke. Nah, ini saya kurang tahu di daerah mana ini ya. Welcome tourists, we speak English. Bagus banget. Kehilangan satu. Ini yang bener yang mana nih? We-nya doang yang bener ini. Cuman we-nya aja yang bener ini. Oke. Jadi welcome. Oke. Tunggu dulu. Ada yang jawab? Ayo. Yang salah di mana ini? Welcome tourists, we speak English. Di mana tuh tulisannya? Kalau secara baca udah benar. Iya. Secara pendengaran. Ya, we speak betul. Dari Mbak Nurlina, speak-nya sudah betul. Dari Bu Nurlina ini, betul. Oh, ini Bu Nurlina dari Ibu ini? Iya. Wah, saya bilang kok Mbak tadi. Senior nih, Pak. Dari Sylvia, welcome ya. Welcome, kurang huruf E. Lagi. Ayo, turis-turis itu apanya yang salah? Oh, dari Bu Lydia. Turis ya, English ya. Inggrisnya harus seperti itu. Ya, pakai kapital, betul. Pakai kapital, huruf E kapital. Zulfikar langsung membenarkan semuanya. Edit Welcome. semuanya. Turis harus pakai S ya, karena banyak turisnya. Speak, kemudian English. Berikutnya. Nah, ini lucu nih. Kayaknya status ya ini. Milenial nih. Milenial nih, anak-anak Gen Z. Lucu sekali nih. Saya suka bacanya. Yang terakhir nggak usah ya, teman-teman. Yang kemudian tit, ini nggak usah ditulis deh ininya ya. Nggak usah. Oh-nya setelah ini nggak usah ditulis. Nanti disensor, nanti dimarahin saya. Nah, ini mood booster nih, Pak. Ya. And again you broke my heart. Ya, sudah, men. Jangan diterusin. Setelah my heart nggak usah diterusin. Aduh, ya Allah. Ya, silakan. Ini kayaknya lagi patah hati nih Pak Ibnu. Langsung Ya, cepat nulis. Mbaknya siapa ini? Namanya ditutupin, nggak tahu saya ini. Mbak siapa ini? Mood, ya betul. I need mood, terus. Booster, gimana tulisannya booster? Booster tulisannya apa nih? I need sudah betul ya. Oke, saya. Booster itu sebenarnya boost. Ada dalam komputer kan ada ya booster ya. And again. And again, ya betul. And again, very good. We've got and again, ya. Terus, you broke my heart. Nah, nih. Ya, betul. You broke my heart, tahu ya. Sudah biasa ini. Iya. Sering soalnya Pak Ibnu. Broke my heart itu. Sering patah hati ya. Ya, setelah itu nggak usah kita tulis yang benar ya. Nggak
usah, udah tahu semuanya. Siapa ini? Ternyata ditulis juga. Kan saya bilang, jangan ditulis, nanti saya dimarahin nanti. Ya itu ya. Partisipan ini Pak. Ini partisipan ini, waduh. Ya sudah, bener kok, beneran anunya bener. Baik. Nah, berikutnya, sepertinya di TK. Sepertinya di TK ini. Jadinya di TK ini, pasti di TK ini kayaknya. Silakan dibenerin nih, salah kaprah ini. Awasi kok jadi awasi itu ya apa maksudnya? Awasi. Dan ini children's awasian. Dan ini tulis besar-besar ya, maksudnya ditulis. Saya rasa tulisannya besar di sekolah kalau seperti ini ya. Dan jelas salah besar, salah kaprah kalau tulisannya seperti ini. Oke? Ya ini agak susah memang. Ada yang bisa membenarkan? Apa ya? Ini mungkin Pak. Kalau saya sih take care atau take after ya. Boleh. Silakan ditulis. Your child. Oke. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Baik. Ya, oke. Watch boleh ya? Oh, watch ya. Watch itu suruh ngawasin. Woi, awas, tolong dilihat itu anak-anaknya begitu ya. Atau take care of your children. S ya. Oke. Sudah, look after tadi boleh sebenarnya, look after your children. Ruang data. Ini kayaknya di mana ini? Ini pasti di kantor ini. Kalau nggak di sekolah ya di kelurahan. Date room. Berarti terjemahkan date. Date itu apa? Ruangan perjanjian ini. Ruangan kencan ini jadinya. Jadi salah ya. Jadinya ruang kencan ini bagaimana ini? Anunya ini. Baik, yang benar apa? Gampang ini. Apa yang benar? Data. Iya, data ya. Data room tetap sama. Cuma gitu aja ya. Tapi konyol ini kesalahan sangat konyol. Orang yang datang jadinya, loh kok ada ruangan yang ruang mesum ini. Nggak benar. Oke, terus. Aduh, jauhi narkoba. Nah, disuruh menjauhi narkoba. Ini kayaknya dari terus sembunyikan. Dan keras-keras nih. Ini lambangnya apa nih? Polisian ya. Ini dari pemerintah kabupaten. Nah, ini. Nah, jauhi narkoba, hide drug, itu kita disuruh nyembunyiin. Disuruh menyembunyikan narkoba. Nah, bagaimana kok malah disuruh menyembunyikan narkoba itu bagaimana? Kan salah besar. Benar. Ya. Kayaknya ini di mana ya? Kalau kita lihat tulisan Gia, jangan-jangan. Aduh, ada Pak Komang di sini. Jangan-jangan di Bali nih, wah saya nggak berani deh ngomongnya. Itu sebenarnya Kabupaten Gia ini maksudnya. Ya, ada yang tahu? Jauhi narkoba, bahasa Inggrisnya apa? Apa ya? Draw away harusnya ya. Stay away from drugs. Atau yang gampang. Stay no to drugs. Nah, ini lebih familiar. Gampang kan ya? Gampang. Nah, kadang-kadang kita jadi berpikir ini, apakah sebelum menuliskan dijadikan apa namanya? Billboard yang gede kayak gini, apakah tidak dikonsultasikan dulu kan begitu ya? Kok jadi bisa sebesar ini, dan kemudian salah lagi, dilihat banyak orang. Oke. Nah, kenapa prestasi kita dalam bahasa Inggris mungkin dikatakan seperti itu ya? Pertanyaan ini juga muncul dari saya sebenarnya sebagai kepala sekolah atau pengelola English House. Jadi ketika kami melakukan placement test, kalau sebelum menerima murid, kami melakukan placement test, tes penempatan. Nah, rata-rata lulusan SMA, anak kuliah, bahkan yang sudah lulus kuliah, mereka masuk level itu elementary atau basic. Kalau enggak 1-2, yang masuk intermediate sangat jarang. Padahal mereka sudah dapat pelajaran dari mungkin SD, SMP, kemudian SMA, kuliah dapat lah ya meskipun sedikit, tergantung jurusannya. Nah kemampuannya, kenapa masih di level dasar gitu ya? Nah dari Indonesia Investment.com mereka
menuliskan alasannya. Salah satu alasannya adalah kurikulum pendidikannya itu memiliki fokusnya itu dalam bahasa Inggris sangat kurang, kecil, kurang fokus. Jam yang diberikan tidak banyak karena pengaruh sekali jam yang diberikan dengan prestasinya itu sangat berhubungan, gitu ya. Nah, di kampus seingat saya waktu di UGM, teman saya yang di Fakultas Teknik itu hanya sampai semester atau tahun kedua kalau nggak salah ya, atau semester 4 ya. Ah ini Bu Yeni nih, bukan far away from duck ya, jangan ya. Kurang betul ya kalau far away. Tidak ada kalimat menyuruhnya ini kalau hanya far away. Nah, jadi jam belajar itu sangat pengaruh. Di samping nanti ada faktor kedua yaitu metode belajarnya. Itu dia, kurikulum kita kurang fokus, kurang banyak, kurang serius dalam menggarap bahasa Inggris. Sekarang, contoh. Misalnya, kemampuan bahasa Inggris kita 0. Kita ingin bekerja atau belajar di sekolah atau di negara yang berbahasa Inggris. Kita mau ke Inggris misalnya. Nah, di Inggris atau di Eropa itu ada standar kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris kita diukur dari sini. Jadi English House memakai standar ini. A1, A2, B1, B2, kemudian C1, C2. Tadi di riwayat saya dibacakan memang saya sudah sampai ke C1 ini. Oh. Tinggal C2 ya, cuma belum ngambil tesnya C2, level mahir C2 itu. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ada hitungan jam. Ini dari CEFR ya, teman-teman sekalian, dari Common European Framework. Mereka punya standar seperti ini. Jadi semua dites dulu, kamu bahasa Inggrismu seberapa? A2 atau B1 atau B2. Oke, lama jam yang dibutuhkan sekian, ini ada 70 sekian. Nah, untuk bisa bekerja atau belajar di negara berbahasa Inggris, level Anda itu harus B2. Karena untuk bisa mendengarkan kuliah, dosen menyajikan kuliahnya, itu bahasa Inggrisnya nggak boleh bahasa Inggris sembarangan, begitu kan ya? Harus yang bagus. Nah, sementara kemampuan kita 0. Oke. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kita hitungnya pakai jam, jangan dihitung pakai minggu atau mungkin berapa bulan ya. Ya, TOEFL juga boleh. Oke. Nah, anggap saja di kampus atau di sekolah ya, sebelum kampus SMA atau SMP, kita dapatnya 1 jam per minggu. Bahasa Inggris cuma dikasih waktu 1 jam. Yang ini tadi ketemu untuk B2 720 jam. Maka yang terjadi adalah kita butuh waktu 720 minggu untuk bisa menguasai level B2. Berapa tahun ini? Sekitar 14 tahun untuk bisa level B2. Ya, ini sekali lagi tergantung jamnya ya. Kalau jamnya kita bisa lebih banyak dalam 1 minggu, insya Allah waktunya juga lebih cepat. Nah, begitu ya, bisa lebih cepat. Baik. Faktor kedua, saya ambil tulisan dari Bapak Perlindungan Pardede, beliau dari Fakultas Sastra Inggris dari UKI. Ini tentang metode, yaitu bahasa Inggris diperlakukan sama dengan mata pelajaran lain yang berbasis pengetahuan. Bahasa Inggris hanya diajarkan sebatas pengetahuan. Apa sih maksudnya kok cuma sebatas pengetahuan yang diajarkan, kok sebatas pengetahuan? Fokus pembelajarannya akhirnya adalah seperti ini. Menghafalkan kaidah ya, rumus. Beri rumus, simple present, simple past, simple future, kemudian apalagi ada 16. Kemudian mahasiswa atau siswa disuruh menghafal. Nah, apa kelemahan cara belajar yang seperti ini? Prakteknya tidak ada. Kurang sekali. Padahal bahasa itu yang penting itu praktek dulu, bukan mengetahui rumusnya dulu, tidak. Lama sekali kalau seperti itu dan berat, sangat berat menghafalkan rumus itu berat. Oke? Nah, ada yang selama ini kami praktekkan namanya natural method.
Jadi kita mengajarkan bahasa, kita memperlakukan bahasa itu sebagaimana kita mendapatkan bahasa ibu kita. Apa cirinya? 100% pembelajaran itu dilakukan dengan target language. Bahasa Inggris 100%. Dengan bahasa Inggris. Sama sekali tidak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa kalau di sini ya. Sama sekali. Ada caranya, tidak sekedar ngomong, bukan. Ada cara tertentu. Nah, kita sudah mempraktekkan itu di KERT selama lebih dari 30 tahun dan hasilnya sangat bagus, sangat memuaskan. Nah, apalagi cirinya natural? Tidak ada penghafalan rumus, sama sekali tidak ada. Jadi, apakah rumus itu ada? Ada, memang ada. Namanya tata bahasa ya tetap ada. Cuma bukan dengan cara dihafal, tapi dibiasakan. Dibiasakan menggunakan tata bahasa yang benar. Tidak ada hafalan istilah, simple present, simple past, future, itu tidak ada. Kemudian praktek. Praktek, dan praktek bahasa dipraktekkan, dibiasakan, sehingga kemudian terbiasa menggunakan tata bahasa yang benar, tata bahasa yang bagus, secara otomatis. Ini kalau dimulai dari kelas SD, Masya Allah. Lulus kelas 6, dia sudah bisa berkomunikasi dengan bagus bahasa Inggrisnya. SMA, dia lulus, dia sudah bisa mengajar bahasa Inggris. Ini pengalaman dari anak saya sendiri, jadi kemampuannya sudah mungkin levelnya sudah B1 ya, B1 atau B2. Tidak harus kuliah, jadi nggak harus kuliah karena memang kita fokusnya menjadikan bahasa Inggris itu sebagai skill, bukan sebagai sekedar pengetahuan. Nah, begitu teman-teman sekalian. Jadi yang perlu diingat adalah bahwa mempelajari bahasa atau mempelajari skill apapun itu yang pertama butuh waktu jelas. Ya, kedua butuh usaha, kerja keras dan kerja cerdas katanya. Jadi begitu. Nah, begitulah. Memang kalau misalnya mengandalkan dari sekolah, mungkin ya masih belum bisa ya sekolah formal. Kecuali sekolah itu sekolah internasional yang memang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Itu lain. SNA, tahu SNA ya? Singapore National Academy. Itu baru ada. Ya, itu full internasional. Jadi nggak ada bahasa Indonesianya. Semuanya dilakukan dengan bahasa Inggris. Semua mata pelajaran itu pakai bahasa Inggris. Itu lain. Itu lulus ya, sudah pasti bisa berbahasa Inggris. Nah, jadi begitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, yang perlu ditanyakan? Kalau dalam ini Pak Ibnu, saya mau tanya kalau masalah, saya itu pernah pengalaman tes TOEFL ya Pak Ibnu. Ternyata tes TOEFL itu menurut saya berat sekali karena saya sampai punya anggapan begini, orang pinter pun dalam bahasa Inggris belum tentu dia bisa lolos kalau dia posisinya tertekan dan segala macam karena di situ sulit sekali gitu loh. Saya lihat itu bahasanya benar-benar bahasa Inggris teknik yang saya harus kerjakan. Seperti itu ya Pak Ibnu. Jadi ya, betul. Apa memang benar beda-beda ya? Ya, TOEFL jadi untuk anak tes teknik standar internasional itu pasti yang umum. Biasanya itu selalu namanya academic English. Nah, academic English itu pasti bahasa yang digunakan di mana? Di koran-koran, kemudian di majalah, di jurnal-jurnal, di buku-buku paket ya, buku-buku pegangan untuk sekolah. Bahasanya sudah bahasa seperti itu dan memang harus dipelajari secara serius. Tidak bisa tidak bisa dipelajari dengan main-main begitu ya, tidak. Makanya memang idealnya belajar bahasa itu memang dari kecil. Jadi mudah nantinya itu mudah, nggak terasa. Kalau sudah kuliah, kalau sudah SMA itu agak berat ya karena fokusnya sudah banyak. Bukan berarti tidak bisa. Itu tadi jamnya yang harus diperbanyak, jam belajarnya harus banyak. Nah itu Pak Ibnu, saya kan merasa kita ini udah kadung ya, udah usia segini lah. Kalau misalkan kita pingin, paling enggak kita bisa ngomong pede, bisa ngomong dengan orang berbahasa Inggris ya. Kadang-kadang kan anak-anak sekarang, anak saya aja udah cas-dis-cus. Nah itu apa nih yang harus saya lakukan Pak Ibnu? Mungkin ada tips-tipsnya. Ya, tipsnya hanya kalau dulu saya diberitahu
pemiliknya KEL, pemilik KEL itu orang Inggris. Tipsnya cuma satu, lingkungi diri kamu itu dengan bahasa Inggris. Dilingkungi itu pokoknya dibungkus ya, kita membungkus diri dengan bahasa Inggris. Ya membaca, ya mendengarkan, ya menulis, ya berbicara. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kalau kita punya komunitas gitu lebih gampang ya, Mem ya, karena bisa ada teman untuk bicara, kemudian belajar lagi. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada trik yang misalnya kita santai-santai 3 bulan mahir, loh nggak bisa. Nggak bisa. Sama seperti TOEFL itu, kemudian prep 3 bulan nilainya langsung 500. Ya nggak bisa juga, tergantung kita mulainya dari mana level kita. Kalau dari levelnya A1 seperti tadi kita lihat ya berat. Kalau levelnya sudah B1, nah itu lebih mudah. Untuk bisa ke TOEFL 500 yang B2 itu sudah jauh lebih mudah. Sebenarnya TOEFL itu juga bahasa Inggris umum. Bahasa Inggris umum sama aja yang dipakai untuk berbicara. Cuma itu bahasa tulis. Fokusnya untuk TOEFL itu kan memang bahasa tulis. Dan bahasa tulis memang lebih berat. Nah, begitu. Oh iya, adik-adik di sini ada yang pernah ikut TOEFL nggak nih? Dari panitia mungkin? Maulidia udah pernah belum? Dia ini bilang. Saya pernah, Bu. Oh, Pak Komang dulu. Berapa Pak Komang nilainya? Berapa Pak Komang? Waduh, berapa ya? Jangan diomongkan lah. Malu saya. Kalau masih 300 berarti masih A2 itu, masih ya sekitar 300-an. 500 loh, Bu. Pak, kalau untuk yang TOEFL. Ya, memang standarnya segitu. Iya. Kalau di ITS pokoknya sekedar lulus 500 atau standarnya ya cukup lah. Ya. Sekarang 500 ya Pak Komang. Dulu zaman saya S1 lulus harus 473. Itu pun kita dipaksa nih harus les dulu. 2 bulan, 3 bulan. Gitu ya. Kayak gitu. Nah, mungkin di Unerbaya kita belum ada persyaratan untuk lulus tes bahasa Inggris ya. Harusnya mungkin nanti kayaknya ada tuntutan zaman, kita pasti ke depan pasti akan ada di sana. Makanya harus prepare nih kayaknya dari sekarang. Kasihan dosennya, Bu. Ibu siap melayani. Dosennya, Bu. Ya, dosennya semampunya aja, Pak. Nah, ya. Tapi harus yang susah kan itu, Pak. Iya. Iya. Minimal harus sekian, nah begitu sebenarnya. Minimal bisa untuk berkomunikasi dasar lah. Jadi kalau misalnya ketemu dengan orang asing, kita nggak takut untuk memulai pembicaraan, ngomong tentang kegiatan sehari-hari. Itu bisa, masih bisa kalau segitu. Kalau saya waktu di Bali sih nggak takut, Pak. Iya, orang asingnya yang takut gitu loh. Agresif ini jenengan ini soalnya. Hydrak tadi loh soalnya. Begitu saya ajak ngomong orang asingnya yang takut gitu. Iya. Jadi ya itu. Memang kita butuh belajar ya. Selain memang waktu, metode yang tepat itu pengaruhnya besar, pengaruhnya sangat besar. Jadi begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Masih ada lagi yang didiskusikan? Iya Pak Ibnu, ya saya sih punya niatan nih. Kalau saya sih pinginnya terus belajar ya bahasa Inggris itu, karena kalau kita mandek gitu, karena pengalaman saya gini Pak Ibnu, zaman saya sekolah itu kita sudah belajar, pede lah ya untuk ngomong bahasa Inggris. Nah ketika kuliah juga gitu. Tapi terus waktu bekerja kita punya uang sendiri, akhirnya les lagi nih saya bahasa Inggris lagi bisa. Tapi ketika saya berhenti, karena saya menikah gitu ya, terus berhenti, itu udah lupa lagi Pak Ibnu. Dan saya sadar betul dan saya menyadari bahwa ketika saya kehilangan bahasa Inggris, saya itu minder untuk berkomunikasi dengan orang di luar sana. Nah, untungnya saya punya kesempatan untuk S2 yang memang kita harus harus berbahasa Inggris. Akhirnya di situ sudah mulai lagi ini tumbuh. Jadi ini mungkin saya sharing pengalaman buat adik-adik. Bahasa Inggris itu bikin kita pede dimanapun itu gitu loh. Jadi kayak saya waktu jalan-jalan ke Singapura sama ITS, waktu itu alhamdulillah ITS ada acara ke Singapura. Kita di situ ini ada Bu Clara nih, saya bareng Bu Clara waktu itu ke Singapura. Itu dengan berbahasa Inggris kita sebenarnya waktu itu pinginnya, ayo kita bahasa Inggris di Singapura, belajar gitu ya. Tapi ternyata banyak orang Indonesia di situ, akhirnya tetap aja kita pakai bahasa Indonesia. Gagal total mau belajar.
Iya. Tapi tetap sih Pak Ibnu, tulisan-tulisan tuh kita perlu pahami kan ya. Ini kemana, apalagi di bandara Pak Ibnu. Aduh, bandara tuh paling berat ketika kita nggak ngerti bahasa ya. Arahnya mau kemana itu kan kalau salah pesawat kan bahaya nih. Iya, ya kuncinya memang itu tadi, harus terus-menerus berhubungan dengan bahasa itu. Nah, memang nggak bisa kalau sekedar misalnya katakanlah 1 minggu sekali aja. Setelah itu misalnya dari kuliah 1 kali seminggu. Habis kuliah ditutup bukunya, kemudian ya sudah ngerjain yang lain. Pasti akan lupa, minggu depannya sudah pasti akan lupa. Nah, memang harus menambah-nambah sendiri. Sekarang udah ada internet. Di samping kita mendapatkan pelajaran di kelas atau kursus, maka mungkin bisa menambah dengan dari internet. Nah, begitu. Dengerin lagu gitu ya Pak Ibnu ya. Semua dirubah. Ya, salah satu caranya. Gaya bahasa Inggris ya. Ya, tapi yang paling bermanfaat itu membaca. Betul. Ya, membaca koran, membaca cerita-cerita. Nah, itu sangat membantu. Oh iya, mungkin nih dari Bisnet sebagai provider gitu ya, layanan jasa gitu, apa ada tantangan bahasa Inggris enggak nih? Biasanya kan kita siapa tahu ininya terus orang bule gitu ya. Akhirnya gagal kalau nggak bisa bahasa Inggris. Mas Bisnetnya lagi kumpul di kampus ini Bu Yeni, teman-teman. Gimana Bu? Sorry. Dari Bisnet kan layanan jasa ya. Tentunya kan pasti yang dilayani nggak cuman orang Indonesia ya. Ada tuntutan khusus nggak dari perusahaan untuk bisa berbahasa Inggris? Oh, kalau itu sih kita ada Ibu, cuman untuk Surabaya sendiri itu kita belum harus bisa bahasa Inggris, tapi untuk Jakarta dan branch Jakarta sama branch Bali harus wajib. Oh. Karena kan Jakarta sama Bali itu kan sudah go internasional gitu Ibu. Iya, betul. Bali Bu yang internasional Bu. Loh, betul. Surabaya akan nih pasti suatu saat akan ya Pak ya. Iya, ini bakal jadi tuntutan buat generasi-generasi adik-adik yang panitia ini. Ketika kalian lulus mungkin sudah jadi kewajiban gitu. Makanya prepare-nya harus dari sekarang. Kan seperti itu ya. The sooner the better. Iya, betul. Gimana nih kalau misalkan kita bikin grup nih ke depannya? Saya sih semangat aja nih. Grup online ya Pak Ibnu ya. Boleh. Harga mahasiswa. Ya, negonya dengan Bu Tisa nanti ya, dengan Mem Tisa negonya masalah harga ini. Karena memang betul Pak Ibnu, benar-benar saya butuh ya bahasa Inggris itu karena terutama sekarang dengan pandemi ini hikmahnya positifnya kita lebih mudah mengikuti acara-acara seminar, webinar itu online itu bisa kita masuk ke internasional gitu loh karena link kan sudah di-share, tinggal kita duduk di rumah, kekuatan wifi-nya bagaimana, kita udah bisa masuk. Nah, di situ kadang-kadang kalau partisipannya cuman sedikit, itu mereka kadang-kadang tanya nih, komentarmu apa? Nah, seperti itu yang bikin kita keder duluan. Saya pengalaman waktu di ASEAN Pasifik yang saya membernya itu, jadi kita pingin bertanya, pasti kita ada keinginan bertanya lah ya. Kesempatan seperti ini kan nggak mungkin terulang lagi, jadi saya beranikan diri untuk nulis di kolom chatnya gitu, tapi ternyata mereka inginnya kita communication-nya directly gitu loh, jadi aduh, saya langsung ngomong apa ini? Tapi akhirnya ya pelan-pelan mereka menghargai kok, sebisa apapun kita biasanya menghargai ya Pak Ibnu ya. Iya. Nggak masalah, kan mereka kan pengen masukan dari, mereka nggak akan melihat, oh bahasanya itu buruk ini, kok kurangan, enggak. Betul. Tadi ada tanggapan dari Bu Nurlina, Mem, ingin ikut grup. Wah, setuju Bu Nurlina, nanti kita buat ya. Kita bisa gabung nih mahasiswa sama dosen kayaknya ya. Iya, nggak apa-apa. Biar lebih hidup ya Pak ya. Iya. Nanti kita bikin konsepnya Bu Nurlina. Teman-teman yang dari luar Unmerbaya juga bisa, mungkin ada teman-teman yang share info kalau mau gabung, kita bisa bikin grup online untuk belajar bahasa Inggris. Bisa menghubungi, nanti CP-nya Mem Tisa aja ya. CP, kontak personnya ya. Ya.
Wah, ada tugas tambahan berarti saya. Gak apa-apa. Ini Ya. kita kan juga ada tim nih, tim kreatif nih, anak-anak muda-muda nih. Ya. Apalagi ya yang mau ditanya ini kira-kira ada yang dari teman-teman? Tapi yang jelas bahasa Inggris tuh penting banget sih. Apalagi nanti, oh ya ini info buat mahasiswa ya. Kedepannya mungkin akan ada, mungkin ini akan segera gitu, tuntutan untuk penulisan jurnal ilmiah. Nah, penulisan jurnal ilmiah itu akan menjadi prasyarat kelulusan. Kalau di universitas lain karena sudah seperti itu. Nah, itu memang biasanya abstrak itu akan ditulis 2 ya Pak Ibnu ya. 2 dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, referensinya itu yang berbobot adalah referensi yang memang kalau yang saya tahu adalah referensi yang banyak menggunakan referensi-referensi internasional, jadi berbahasa Inggris. Jadi saya pernah ditegur sama dosen saya waktu di ITS kemarin, referensi kamu Indonesia semua gitu loh. Jadi ini kurang berbobot, makanya saya akhirnya ngedit lagi, kita cari referensi dari jurnal Scopus itu tadi. Nah, akhirnya mau nggak mau kan harus belajar juga kita bahasa Inggris. Ya, ya, memang harus segera dimulai. Kalau memang Betul. apa namanya ada niat ya, ini niat ini penting. Memang harus ada niat untuk belajar. Nah, begitu ya. Kalau misalnya di tengah-tengah belajar memang ada rasa jenuh, ya itu memang bagian dari pembelajaran. Nah, begitu. Bisa dimulai dari hal yang kecil dulu, nggak usah mikirin TOEFL yang 550 atau berapa. Ya, bikin stres itu Pak Ibu. Ya, yang penting bisa digunakan untuk berkomunikasi dulu secara sederhana, sehari-hari bisa tanya jawab, itu sudah bagus. Saya rasa. Betul. Apalagi nih adik-adik dari panitia mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau bertanya soal Bisnet mungkin. Ini ada Fauzi. Fauzi bisa on nggak nih? Mungkin ada yang ditanyakan. Ya ini Bu Nurlina kepingin gabung. Komentarnya bagus nih Bu ya ini. Niat sudah ada, tapi pas praktek mesti dilewat. Nah, makanya harus ada komunitas ya Pak Ibu ya. Biar ada yang menyemangati, ayo gitu ya. Iya, berat memang kalau belajar sendiri itu memang anunya. Ya, mungkin bisa kita adakan nanti apa namanya? Trial ya. Kalau mau diadakan trial boleh. Nanti kita atur kapan trialnya. Apa yang dibutuhkan gitu ya, lebih ke conversation atau lebih ke grammar. Tapi kalau grammar kayaknya kalau usia-usia kita ini sudah mengikuti ya Pak Ibnu ya, pasti ya di conversation-nya. Iya, maksudnya kita terus terang di KELT itu atau di EH itu kita nggak membedakan pembelajaran itu dibedakan secara ini grammar, ini speaking, tidak. Ya semuanya dipelajari dalam satu paket itu, tidak dibeda-bedakan. Artinya bisa ngomong, ya bisa grammar secara otomatis, seharusnya begitu. Iya. Bril mungkin ada yang mau ditanyakan, Bril? Nggak ada. Siap ya, kita les kuliah online nih. Ini loh dari Bu Nurlina, maaf conversation-nya 0. Nah ini memang yang perlu ya Pak Ibnu ya, conversation ya. Tidak masalah, jadi untuk Mem Nurlina tidak masalah. Jadi apa namanya, saya kalau di KELT atau di EH itu kami mengajar mulai dari TK, TKB. Jadi 0, benar-benar 0, dari 0. Dan tidak masalah. Dari pertemuan pertama, insya Allah nanti sudah bisa ngomong ya. Artinya ngomong itu bisa bertanya jawab langsung, ya, bukan langsung terocos, enggak mungkin. Ya, tapi dari pertemuan pertama itu sudah diajak berkomunikasi dan insya Allah pasti bisanya. Anak TK bisa ya, orang dewasa saya rasa lebih bisa lagi. Betul. Saya sedikit cerita lagi ya Pak Ibnu, anak saya yang pertama itu jadi kebanggaan gitu buat saya, tapi tapi saya yakin anak-anak sekarang semua seperti itu sih, cepat banget berbahasa. Jadi gini, les bahasa Inggris itu tidak harus bagus gitu loh. Jadi waktu itu teman-temannya semua les di tempat yang mahal-mahal. Saya bilang
kamu itu yang penting istiqomahnya gitu loh ya Pak Ibnu Ya, ya. Yang penting betul. kamu prakteknya. Nah ternyata ketika dia les dekat rumah ya, muridnya Pak Ibnu waktu itu ya, Iya. dia malah mengungguli teman-temannya gitu. Itu jadi pemacu saya, oh berarti saya juga bisa nih. Wis pokoknya sekarang aku semangat untuk les. Saya pun sampai sekarang masih loh adik-adik. Ya, jadi ceritanya Karena penting banget. putrinya Mem Tisa ini murid saya di English House dan memang cerdas ya, cerdas sekali. Alhamdulillah. Meskipun anaknya diem sekali nih, lain dengan ibunya ini. Ibunya cerewet, anaknya sangat diem. Tapi kalau sudah ngomong bahasa Inggris, Masya Allah, Mauza ini putranya Mem Tisa kalau sudah ngomong bahasa Inggris, bagus sekali, sangat bagus. Ya, alhamdulillah sekarang dia gabung di ini Pak Ibnu, acara-acara PBB, sudah berani ke sana. Ya. Modalnya ya bahasa Inggris saja gitu. Aku sampai ya Allah anak sekarang betul-betul ya. Ya, cuma kan dulu mulainya dari kelas berapa dulu, Mem? Dari kelas 2 SD, Pak 2 Ibnu. SD ya. Kalau itu wajar ya, biasa ya. Kalau di tempat kami kalau mulai dari kelas 1, itu kelas 5 sudah pintar ya. Ya, SMP itu sudah biasa. Sudah biasa sekali. Iya, iya. Gimana mau Lydia? Setuju nggak nih buat les nih? Nambah jam bahasa Inggris. Harus dipaksa, ya, harus dipaksa. Betul. Daripada kita nganggur malam minggu gitu ya Pak. Kita ngobrol bahasa Inggris. Nah ini ada dari Bisnet, monggo butuh support komunitas, butuh support dari internet, bisa kami support dari panitia, bisa ke Bisnet langsung. Nah, kemudian dari Ahmad Fauzi. Ya, ini. Assalamualaikum, maaf tanya, benar tidak kalau belajar bahasa Inggris saja tidak cukup jika tidak dipraktekkan setiap hari? Solusinya gimana, Pak? Gimana, ya, betul. Pak? Nah, untuk praktek speakingnya memang agak berat ya kalau setiap hari harus ngomong bahasa Inggris. Ya bisa, ngomong sendiri juga nggak masalah. Misalnya kita ngomong sendiri, direkam-rekam sendiri nggak apa-apa. Kalau ada temennya jauh lebih bagus lagi. Atau kalau misalnya tidak, misalnya kita nggak punya, minimal selalu itu membaca setiap hari. Apa yang disukai, misalnya saya biasanya membaca BBC, saya suka BBC ya. Jadi selalu saya buka BBC, ada berita apa di Amerika, ada berita apa di sini. Nah seperti itu. Intinya ada interaksi dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau bisa praktek secara oral itu bagus banget, sangat bagus. Kalau enggak minimal itu tadi membaca. Iya. Mungkin mendengarkan ya. Ya YouTube dari YouTube atau apa, nonton film di Netflix atau apa. Nah itu masih bisa. Atau dengerin berita dari tadi stasiun-stasiun berita, TV-TV. Oh iya Pak Ibnu, saya pernah dengar nih dari game itu pun bisa pinter bahasa Inggris loh. Kalau benar nggak Pak Ibnu? Iya. Dari gamers itu ya. Ya. Jadi anak saya yang masih kelas 3 itu sudah sekarang ngomongnya lebih banyak pakai bahasa Inggris. Hanya dari meniru dari game aja dia. Iya, betul. Saya juga agak terkejut itu. Iya. Kita nggak boleh kalah ini yang sudah gede-gede ya. Ya, masuk kalah ambil RSD. Game-nya aja yang dapat, ini bahasa Inggrisnya nggak dapat. Benar, Ahmad Fauzi berarti harus praktek. Ini Ahmad Fauzi mahasiswa kita kayaknya harus ikut nih nanti kalau kita bikin kelas online. Nah, itulah memang kelebihannya di English House ya atau di KELT ya. Prakteknya yang diutamakan, gurunya nggak boleh ngomong. Jadi muridnya yang dititir istilahnya, nggak bahasa Jawa itu ya. Murid, porsi pembelajaran itu untuk murid, praktek dan praktek terus begitu. Oke. Ada lagi nih yang mau ditanyakan? Ini Bu. Gimana Mas Ebril? Buat kalau saya sendiri itu kan kayak kekurangan vocab gitu ya. Itu solusinya gimana? Ya sama. Kalau misalnya vocab itu ditambah dengan tata bahasa itu satu, kalau sempat kursus lebih baik kursus begitu ya. Karena diperbaiki di situ. Terus putus nih gara-gara apa ya? Ya disambung. Disambung lagi, kalau sudah putus disambung lagi. CLBK aja. Ya. Harus begitu. Nah, di samping itu sekali lagi tadi memang harus banyak berinteraksi sendiri. Ya, betul. Nah,
kalau ngenet memangnya yang dilihat apa nama Mas April nih? Kalau ngenet. TikTok. Yang berkaitan dengan bahasa Inggris apa enggak? Kalau enggak ya mulai sekarang diarahkan ke sana, diarahkan ke sana. Oh. Iya, Pak. Ya intinya yang disukai. Sekali lagi disukai. Misalnya saya suka sepak bola ya. Saya nonton apa ya kalau sepak bola itu ya. Pokoknya yang berbahasa Inggris ya. Yang berbahasa Komentatornya mungkin ya Pak Ibnu. Ya, komentatornya ada tuh yang dari Inggris yang saya suka itu siapa sih namanya? Yang udah tua itu lupa saya. Nah itu Kalau saya sih, saya di arsitektur itu di ini Pak Ibnu. Kalau di Indovision tuh kita bisa lihat ini jadi iklan tit gitu Indovision. Ada SGTV ya kalau nggak salah tentang interior, tentang ini. Oh ya. Itu benar-benar berbahasa Inggris. Jadi saya belajar bagaimana mendengarkan orang ngomong bahasa Inggris, native speaker-nya gitu. Itu membantu sih menurut saya. Iya. Ini ada dari Mas Ahmad Fauzi. Maaf Pak, akan mempraktekkan kadang kita merasa takut. Nah, betul. Untuk solusi menghilangkan rasa takut salah bagaimana gitu Pak. Nah, memang tidak bisa dipungkiri ya. Jadi tidak bisa dimungkiri bahwa kita itu kadang-kadang takut. Mau memulai kita sudah takut duluan. Nah, ya rasa takut itu dilawan ya. Sudah cuek aja kalau misalnya. Nah, kalau bagaimana caranya kayaknya harus tanya Mem Tisa ini. Ini biasanya cuek banget ini. Salah-salah tabrak. Nah, itu memang sudah begitu. Bahasa Inggrisnya begitu. Yang penting berani. Lama-lama bisa takut. Iya, Pak Nyoman. Takut kayak saya gitu loh. Turis saya yang takut. Harus praktis ya Pak Ibnu ya, praktis. Ya, saya ingat silakan saya harus ke ini Pak Ibnu, internasional seminar waktu itu. Saya juga belajarnya lewat Mr. Ibnu ini. Jadi saya sebulan itu Mr. Ibnu harus dengerin saya. Waktu itu kan saya bilang gitu ya, harus dengerin saya ngomong. Jadi saya belajarnya di situ. Mr. Ibnu cuma salah begitu doang ya. Nah, kalau boleh saya tambahkan, bahasa Inggris kan bukan bahasa kita begitu ya. Jadi kalau misalnya kita membuat kesalahan, itu ya wajar. Bahkan saya pun nggak bisa 100% misalnya selalu benar begitu ya, selalu bagus. Tidak, karena bukan bahasa kita gitu ya. Anggap saja karena memang proses belajar ya sudah, tabrak. Ngomong dulu yang penting itu misalnya itu. Saya pengoreksinya ya anak saya itu Pak Ibnu. Jadi setiap saya tulis atau apa itu. Kalau ada yang bisa koreksi ya beruntunglah gitu. Iya. Ini dari Mem Yeni ini. Dulu pas masih punya kenalan teman bule lancar. Betul. Ya setelah nggak dipakai. Ya apapun ya kalau memang nggak dipakai ya memang. Iya. Benar. Sekali lagi praktis itu penting ya Pak Ibnu ya. Itu tadi interaksi itu tadi. Iya betul. Interaksi. Nah ini Pak Komang sudah bilang tabrak, emang harus tabrak. Benar. Terus kapan kita mau ngomongnya gitu? Kalau salah ya biar dibenerin. Justru ketika kita salah, ketika kita salah, maka bisa dibenerin ya. Belajarnya kan dari situ ya. Kita belajar dari kesalahan kan begitu ya. Nggak masalah, nggak apa-apa. Iya, ini ternyata tambah siang tambah menarik ya Pak Ibnu, curhat. Iya. Curhat ini. Dan lagi begitu ya, maksudnya belajar bahasa Inggris itu jangan karena mau mengerjakan tes TOEFL, jangan. Berat malah. Seperti itu, belajar bahasa Inggris ya biar bisa berbahasa Inggris. Nanti akan ngikut sendiri, tes TOEFL-nya itu akan mengikut sendiri. Kalau bahasa Inggris kita itu standar, bahasa internasional yang standar, tes apapun itu sama saja, nggak masalah. Asalkan kita mengerti begitu ya. Sama saya ingat waktu Mem Tisa TOEFL dulu itu ya, beliau bilang, berarti intinya memang harus paham yang dibaca. Ya iya. Asalkan paham mau IELTS, mau TOEFL, mau Cambridge, ya semuanya lewat. Pasti akan lewat. Dan itu adalah General English sebenarnya. General English, makanya harus dipelajari yang itu. Yang general itu dipelajari dari awal. Nanti pada saatnya akan sampai ke academic English. Yang serius-serius seperti itu. Nah, begitu. Bolehlah Pak Ibnu, insya Allah ya. Mungkin mahasiswa berminat, kita bikin grup gitu ya. Ya, kita mulai aja. Seminggu sekali ya Pak Ibnu ya. Iya. 14 tahun memang udah pada lulus. 14 tahun.
Jangan seminggu sekali, kalau minimal ya 2 lah. 2 kali. Ya, insya Allah. Mahasiswa kita pekerja, Pak. Iya. Masalahnya pekerja semua ini ya. Ya sudah, nanti diatur lah, Mem. Diatur. Siap. Insya Allah, Pak Ibnu. Tentang masalah waktunya. Oke, gimana nih? Sudah bisa diakhiri? Kita udah nggak terasa ya? Sudah mau jam 11. Ya. Apa sudah nggak ada yang bertanya? Kalau sudah nggak ada yang bertanya, saya mungkin memberikan penutupnya ya. Saya mengucapkan makasih nih Pak Ibnu. Materinya sebenarnya menurut saya bagus banget, keren banget. Cuman ya mungkin kita kendala di sini weekend di pagi hari gini, apalagi habis hujan, banyak yang nggak bisa gabung. Terus, tetapi ada juga yang mungkin mereka menyepelekan bahasa Inggris itu. Kalau saya sih, saya beranggapan penting sekali, karena saya bisa begini pun karena didukung bahasa Inggris gitu, kalau saya bilang begitu. Nah, kalau bisa saya rekap, kesimpulannya hari ini adalah untuk bisa paham bahasa Inggris, lancar bahasa Inggris itu bukan hal mudah ya Pak Ibnu ya, tapi juga bukan hal yang sulit gitu. Butuh usaha, butuh kemauan, terutama pembiasaan, praktis tadi itu, dan percaya diri, gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan untuk paling cepat dan mudah itu adalah membiasakan diri gitu, berinteraksi dengan berbahasa Inggris gitu ya. Nah, salah satunya ya membaca, mendengar musik-musik seperti itu, termasuk mengikuti kursus-kursus privat. Ya. Suara saya masih jelas ya Pak Ibnu? Jelas, Mem. Oh, jelas, siap. Nah, di sini memang BEM Arsitektur ini ke depannya insya Allah kalau memang banyak yang berminat, kita bikin grup online, kursus private gitu ya, bahasa Inggris, dengan Mr. Ibnu juga punya fasilitas kursus online ya Pak Ibnu ya. Nah, itu kita siapa yang bergabung bisa share ke teman-teman di luar universitas. Kalau memang berminat kita bikin satu grup, bisa kontak panitia ataupun ke saya langsung. Nah, oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita ini sudah di akhir acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Bila butuh sertifikat, mungkin perlu kontak panitia, karena ada prasyarat khusus. Seperti itu. Nah, sekian kuliah tamu online kali ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada ketidaksempurnaan. Tapi jangan lupa kita foto bersama dulu ya. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke host, kita foto bersama dulu ya. Iya, terima kasih Bu Tisa. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pembicara kita, Mr. Ibnu Setiawan. Dan juga terima kasih kepada Bapak Kaprodi Arsitektur yang sudah hadir di tengah-tengah acara kita. Dan untuk seluruh peserta mohon untuk on cam karena kita akan foto bersama. Siap. Masih belum semua ya? Kayaknya di Habibie di tempat kerja, nggak bisa kayaknya. Oh iya, baik. Gimana panitia? Sudah? Oke. Kita tahan dulu. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Kami ucapkan sampai jumpa di acara-acara online kami selanjutnya. Teman-teman. Sama-sama. Ya. Acara kami tutup. Sekian, apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ebril. Live atau enggak? Iya. Wah, ada di Tinu masuk, belum difoto nih di Tinu nih. Tadi dia udah masuk sebenarnya. Pakai Bisnet untuk gaya hidup digital kamu yang lebih seru. Kamu bisa menikmati koneksi internet dan hiburan IPTV dengan resolusi 4K terbaik